Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kita tuh kayak lagi balapan? Semuanya serba instan. Pengiriman harus hari ini juga, internet mesti super ngebut, dan sukses kalau bisa ya malam ini juga. Terus, pas kita kepaksa buat nunggu, wah, jantung rasanya langsung berdebar, mulai cemas, dan ujung-ujungnya panik. Kenapa coba? Karena kalau kita mau jujur, di balik ketidaksabaran kita itu sebenarnya ada rasa takut. Takut ketinggalan, takut kehilangan momen, atau bahkan takut dilupakan. Nah, pertanyaannya gini, apakah ketidaksabaran kamu selama ini didorong karena rasa takut tertinggal, atau kamu sebenarnya bisa benar-benar percaya sama yang namanya waktu yang tepat? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah konsep tentang kebijaksanaan ilahi soal waktu yang tepat. Kita semua pasti pernah bergumul dengan yang namanya waktu dan rasa buru-buru kan? Tapi bukannya pakai teori manajemen waktu zaman now, kita justru bakal menggali wawasan dari sebuah teks kuno yang luar biasa menarik. Teks ini bawa satu cerita dramatis yang benar-benar menantang semua asumsi kita tentang arti terlambat. Dan dari sini kita bakal lihat kenapa kadang penundaan yang paling bikin frustrasi sekalipun ternyata bisa punya tujuan yang sangat besar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, filosofi waktu yang tepat. Sumber teks kita ini ngasih sebuah kerangka berpikir yang kuat banget soal waktu. Sering banget kan kita kepancing buat buru-buru ngerjain sesuatu, pokoknya asal cepet beres. Padahal, teks ini menyoroti dua reaksi ekstrim manusia waktu lagi ketakutan. Di satu sisi, ada orang yang tergesa-gesa asal-asalan, geraknya panik tapi kualitasnya nol. Di sisi lain, ada yang malah lumpuh total, alias asyik menunda sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Solusi dari filosofi ini tuh simpel banget tapi ngena. Pilih satu jalan dan kerjain dengan sungguh-sungguh. Nggak masalah kalau kelihatannya pelan, karena dedikasi yang terfokus inilah yang bakal bawa perubahan positif. Jadi kuncinya bukan seberapa cepat, tapi seberapa tepat. Lanjut ke bagian kedua, kabar buruk dan penundaan. Biar lebih kebayang, coba kita lihat sebuah studi kasus dari narasi ini. Jadi ceritanya lagi krisis nih. Ada seseorang bernama Lazarus dari Betania yang jatuh sakit parah. Keluarganya, Marta dan Maria, langsung kirim pesan darurat ke sosok yang paling mereka harapkan, yaitu Yesus. Pesannya jelas, Tuhan dia yang engkau kasihi, sakit. Kalau pakai logika kita, wah ini sih harusnya langsung berangkat detik itu juga kan? Tapi coba perhatiin deh alur waktunya. Kabar itu nyampe di hari pertama, tapi ternyata ada penundaan yang disengaja. Yesus sengaja menetap di tempatnya selama 2 hari penuh, sebelum akhirnya jalan ke Yudea. Padahal jarak ke Betania itu cuma sekitar 2 mil dari Yerusalem. Deket banget. Menunda keberangkatan waktu nyawa seseorang lagi di ujung tanduk, jelas ini menciptakan ketegangan dramatis yang luar biasa. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Terang di tengah ketakutan. Waktu keputusan untuk pergi ke Yudea akhirnya dibuat, murid-muridnya protes keras. Wajar sih, karena sebelumnya mereka hampir aja dilempari batu di sana. Tapi Yesus menenangkan mereka pakai metafora soal berjalan di siang hari yang terang, di mana kita nggak bakal tersandung kalau kita bertindak di waktu yang tepat. Nah, setelah itu ada sedikit miskomunikasi yang menarik nih. Yesus bilang, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Murid-muridnya yang masih ketakutan buat balik ke Yudea langsung mikir praktis dong. Mereka kira, oh bagus deh kalau cuma tidur biasa ya pasti sembuh. Kita nggak usah repot-repot ke sana. Padahal maksud sebenarnya adalah Lazarus sudah meninggal. Pas akhirnya dibilang belak-belakan kalau Lazarus mati, ada satu murid bernama Thomas yang kasih reaksi super dramatis dan pasrah. Dia bilang, ya udahlah, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Lanjut ke bagian keempat. 4 hari dikubur. Bayangin suasananya waktu rombongan itu akhirnya sampai. Isak tangis di mana-mana. Betania diselimuti duka yang pekat banget, dan banyak orang dari Yerusalem datang buat menghibur kedua saudari itu. Dan realitas pahitnya adalah Lazarus udah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Coba kita lihat dari kacamata sejarah. Tradisi Yahudi saat itu percaya kalau jiwa seseorang tuh masih melayang-layang di dekat tubuhnya selama 3 hari. Tapi masuk hari keempat, kematian itu dianggap udah mutlak, nggak bisa diubah lagi, dan tubuhnya diyakini udah mulai membusuk. Jadi secara manusiawi, harapan itu udah bukan pudar lagi, tapi udah benar-benar ikut dikubur. Di mata semua orang yang ada di situ, penempatan waktu ini gagal total, bantuan datang terlambat. Kita sampai di bagian kelima, air mata dan kebangkitan. Nah, kedatangannya ini langsung memicu klimaks emosional yang intens banget. Marta, saking impulsifnya langsung lari keluar ke jalan buat menemui Yesus. Sementara Maria masih diem di rumah tenggelam dalam tangisan. Meskipun reaksi mereka beda, dua saudari ini nyimpen satu pertanyaan tajam yang persis sama. Marta ngomong duluan, dan gak lama kemudian waktu Maria nyusul dan tersungkur, dia ngucapin kalimat yang sama persis. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Poin krusialnya ada di sini. Kalimat ini tuh benar-benar menyuarakan rasa frustrasi universal manusia yang bergema sampai ribuan tahun. Pernah nggak sih kamu ngeluh soal hidup, karir, atau mimpimu terus mikir, kenapa sih ini nggak kejadian pas aku lagi butuh-butuhnya? Itu kan sama aja kayak tuduhan halus kalau waktu yang tepat tuh udah lewat. Tapi respons yang diberikan untuk rasa frustrasi itu benar-benar di luar dugaan. Waktu Marta masih berasumsi kalau kebangkitan itu cuma peristiwa nanti-nanti aja di akhir zaman, Yesus memutarbalikkan konsep waktu itu sendiri. Dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dia nggak lagi ngejanjiin sesuatu di masa depan yang jauh, tapi dia lagi nyatain kalau kuasa itu ada sekarang, berdiri persis di depan mata Marta. Ini adalah sebuah pernyataan mendalam yang meruntuhkan pemahaman kita tentang apa yang masih bisa diperbaiki, bahkan saat semuanya kelihatan udah hancur dan nggak bisa diubah lagi. Dan disinilah kita bisa lihat sisi yang paling manusiawi dari kebijaksanaan ilahi ini. Waktu melihat Maria dan orang-orang meratap sedih, teksnya mencatat kalau hatinya masykul, sangat terharu. Sampai akhirnya dia pun menangis. Orang-orang di situ lihat betapa besar kasihnya, walaupun ada juga yang bisik-bisik sinis, kalau dia punya kuasa, kenapa dibiarin mati? Mereka nggak paham, padahal ada empati yang sangat dalam di tengah penundaan itu. Keputusan untuk menunggu sama sekali bukan berarti nggak peduli. Penundaan itu adalah bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tapi rasa sakit, sedih, dan penderitaan selama masa tunggu itu tetap diakui dan dirasakan dengan sangat tulus. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan satu hal penting, bahkan di puncak sebuah keajaiban besar, ada strukturnya sendiri. Waktu sampai di depan kubur, walaupun sempat diprotes kalau jenazahnya pasti udah bau, semuanya berjalan tertib. Nggak ada yang ngerasa gerusuh. Pertama, instruksi praktis dulu, angkat batu itu. Kedua, koneksi spiritual, berdoa. Ketiga, tindakan otoritas, berseru dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Terakhir, penyelesaian dari komunitas, buka kain peluhnya. Bayangin, bahkan di momen paling tegang saat kehidupan mengalahkan kematian, semuanya dilakukan setahap demi setahap, dalam urutan dan waktu yang sangat sempurna. Terakhir, bagian keenam, kebijaksanaan dalam menunggu. Pada akhirnya, dari semua yang kita bahas hari ini, kita belajar satu hal. Waktu yang tepat itu seringkali kerasa nggak masuk akal pas kita lagi ngejalaninnya. Kegelapan 4 hari di kuburan jelas kelihatan kayak sebuah kegagalan total. Tapi nyatanya, penundaan yang disengaja itu bukan berarti sebuah penolakan. Kadang sesuatu tuh sengaja dibikin nggak sesuai jadwal kita, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Nah, ini bawa kita balik lagi ke kehidupan kamu sendiri. Pas kamu lagi nabrak tembok hambatan dan rencanamu tertunda, gimana reaksimu? Apa kamu langsung panik dan buru-buru ngambil keputusan? Atau jangan-jangan kamu mulai bisa ngelihat kalau masa tunggu itu adalah ruang untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar? Jadi, saya tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Apakah saat ini kamu bertindak murni karena rasa takut? Atau kamu sudah mulai bisa mempercayai kebijaksanaan dari waktu yang tepat? Terima kasih udah ikut menyimak, teruslah menggali makna, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.